Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam. Ini dengan Zahra ya? Iya Bu, saya Zahra Bu. Oh iya, Zahra. Zahra mau menceritakan masalah yang Zahra alami sesuai dengan kesepakatan yang kita buat sebelumnya ya. Iya Bu. Sebelumnya, gimana kabar Zahra hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik aja sih Bu. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita mulai, jadi Ibu mau menjelaskan sedikit bahwa ini kita akan melakukan proses konseling. Nah, di dalam konseling ini Zahra bisa menceritakan permasalahan yang Zahra alami dan Ibu sebisa mungkin membantu untuk mencari jalan keluarnya. Iya Bu, tapi saya nggak mau Bu kalau misalnya ada orang lain yang tahu gitu nah Bu tentang permasalahan yang saya alami ini. Oh iya, Zahra nggak usah takut karena di dalam konseling itu ada namanya asas yang harus ditaati dalam proses konseling. Nah, salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi, Zahra nggak perlu khawatir kalau permasalahan Zahra ini bakal diketahui sama orang lain. Iya Bu. Kalau begitu, apakah Zahra sudah siap? Iya Bu, saya sudah siap. Ya, silahkan apa yang ingin diceritakan. Jadi ini Bu, saya kan punya teman ya Bu, kita tuh sering sama-sama. Nah, awalnya kan saya tuh nyaman berteman sama dia, tapi kok lama-kelamaan saya ngerasa jadi nggak nyaman lagi Bu, kalau temenan sama dia. Nggak nyamannya tuh seperti apa? Yang nggak nyaman Bu, soalnya tiap kali ada tugas itu dia tuh nanya sama saya, terus minta jawaban sama saya. Padahal itu kan tugasnya pribadi, bukan tugas kelompok. Terus kalau dia sibuk, dia minta saya buat ngerjakan tugasnya. Jadi ya saya agak kurang nyaman Bu berteman sama dia. Tapi saya nggak berani ngomong sama dia, soalnya nggak enak Bu kalau eh, nolak dia gitu nah. Soalnya kita kan teman, terus juga sering bareng-bareng. Tapi dianya malah kayak gitu ke saya Bu. Oh, jadi Zahra ini nggak enak untuk nolak temennya Zahra kalau pas temennya tuh minta tolong, minta Zahra untuk ngerjain tugas atau memberikan tugas yang sudah Zahra kerjakan ke dia. Iya Bu, saya nggak enak nolak dia. Terus saya bingung juga gimana cara nolaknya. Takutnya kalau misalnya saya tolak, nanti dia marah-marah ke saya. Terus kita kan nggak bisa ya Bu, kayak terus-terusan kayak gini. Terus saya juga agak keberatan kalau dia terus-terusan bergantung gitu Bu sama saya, apalagi dalam hal tugas. Tapi ya gitu, saya bingung ngomongnya gimana ke dia. Oh alah, jadi Zahra merasa keberatan karena temennya Zahra selalu bergantung kalau masalah tugas ke Zahra dan Zahra tidak tahu bagaimana cara menolak temannya itu. Ya Bu. Kalau begitu, apakah ada yang ingin Zahra sampaikan ke temannya Zahra? Ada sih Bu. Saya mau bilang kalau saya tuh keberatan kalau dia terus-terusan ngandelin saya kalau ngerjakan tugas. Terus saya juga nggak suka kalau dia terus-terusan ngeliat tugas saya karena itu kan hasil kerja keras saya Bu. Masa diambil terus juga diikutin, ditiru seenaknya gitu loh Bu. Hmm, apakah sebelumnya Zahra udah pernah bilang ke temennya kalau Zahra nggak nyaman, kalau temennya Zahra itu minta tugasnya Zahra? Bu. Saya nggak berani. Tertarak memberi gak? Udah. Nggak berani kenapa emangnya?
Ya saya takut aja Bu, nanti dia malah nggak jauh, terus nggak mau berteman lagi sama saya. Oh gitu. Tapi apakah Zahra udah punya gambaran apa kalau misalnya Zahra bilang ke dia apa yang mau dibilang ke temannya Zahra itu? Hmm, pandangan sudah sih Bu, saya mau nolak gitu, juga mau bilang kalau dia tuh nggak bisa terus-terusan ngandelin saya dalam hal tugas gitu. Karena dia kan harus berusaha sendiri, terus itu kan juga demi kebaikannya dia, biar dia itu bisa ngelakuin sendiri gitu Bu, tanpa nunggu saya terus gitu. Oke, bagus ya. Berarti Zahra sudah punya gambaran untuk apa yang akan Zahra katakan ke temannya Zahra. Sekarang di sini kita akan berlatih asertif. Konseling ini disebut dengan teknik assertive training. Jadi assertive training ini teknik dari pendekatan behavioral yang bertujuan untuk melatih keterampilan-keterampilan sosial berupa kemampuan untuk menolak permintaan, mengekspresikan perasaan positif dan negatif, berinisiatif, mengajak, mengakhiri pembicaraan, membuat permintaan pribadi tanpa menderita karena terlalu stres. Jadi di sini Zahra berlatih untuk mengatakan apa yang Zahra rasakan dan Zahra ingin sampaikan ke temannya Zahra. Oh gitu ya Bu. Tapi caranya gimana Bu? Zahra, jadi di sini Zahra bisa mengatakan ke temannya Zahra, misalnya seperti kayak maaf, ini kan tugas pribadi, aku tidak bisa berbagi tugas ini ke kamu. Aku sudah mengerjakan tugas ini dan kamu tidak bisa meminta begitu saja. Terus Zahra juga bisa bilang bahwa Zahra tidak bisa terus-terusan membantu temannya Zahra dalam mengerjakan tugas. Dan Zahra juga harus berani bilang bahwa tugas temannya Zahra itu adalah tanggung jawabnya temannya Zahra sendiri. Bukan berarti Zahra harus membantu terus-menerus temannya untuk mengerjakan. Seperti itu. Oh gitu ya Bu. Saya mau bilang gini, tapi eh kayak kayak gini Bu. Maaf, bukannya aku nggak mau bantu kamu, tapi aku kan sudah ngerjakan tugas ini. Lagian tugas ini kan tugas pribadi, jadi aku nggak bisa ngasih ke kamu semua karena semua tugas kok jadi tanggung jawab kamu yang harus ngerjain. Nah, bagus. Mungkin untuk pelatihan asertif, Zahra bisa ulangi sekali lagi. Maaf ya, bukannya nggak mau bantu kamu, tapi aku kan sudah ngerjakan tugas ini. Lagian ini kan tugas pribadi, jadinya aku nggak bisa ngasih ke kamu karena semua kan tanggung jawabmu. Jadi kamu yang harus mengerjakannya. Oke, sekarang coba Zahra bayangkan dalam situasi yang sebenarnya. Jadi Zahra bicara langsung, seolah-olah Zahra bicara langsung ke temannya Zahra. Oh iya, jadi saya bayangkan berhadapan sama temannya, Bu. Kemarin, tapi kan sudah mengerjakan tugas ini. Lagian ini kan tugas pribadi sekolah. Jadi aku nggak bisa kamu karena semua tugasmu kan tanggung jawabmu. Jadi kamu yang harus ngerjain semuanya. Nah, bagus. Karena Zahra sudah bisa membayangkan situasinya, bisa diulangi sekali lagi sebagai bentuk latihan dari asertif ini. Maaf ya, bukannya aku nggak mau bantu kamu, tapi aku kan sudah ngerjakan tugas ini. Lagian ini kan tugas pribadi, jadi aku nggak bisa ngasih ke kamu. Soalnya semua tugas itu kan jadi tanggung jawab kamu. Jadi yang harus ngerjain itu kamu.
Oke, berarti Zara sudah cukup bisa ya mengemukakan hal itu ke temannya Zahra. Zara bisa mengatakan kepada diri sendiri bahwa Zara hebat. Iya, Bu. Ya, hebat. Bagus. Zahra bisa terus melatih perilaku asertif ini di rumah. Ya, Bu. Tapi kalau saya bingung gimana ngomongnya, saya harus apa, Bu? Kalau Zahra bingung, Zahra bisa mencatat yang bisa dicatat itu seperti situasi apa dan apa yang akan Zahra katakan jika berada dalam situasi tersebut. Oh, kayak nulis diary gitu ya, Bu? Ya, betul. Seperti menulis diary. Di sini saya yakin bahwa Zahra bisa melakukan hal tersebut. Tetap semangat dan tetap berlatih ya. Iya, Bu. Kalau begitu, saya rasa pertemuan kita hari ini sudah cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya untuk melihat hasil dari latihan yang sudah Zara lakukan. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Kalau begitu, saya izin pamit dulu ya, Bu. Oh iya, silahkan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.